Halo semuanya, jadi kita akan mempelajari mengenai konsep dan komponen dasar survei hidrografi. Secara etimologi, hidrografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan grafi yang berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah, artinya adalah gambaran permukaan bumi yang digenangi air. Menurut International Hydrographic Organization atau IHO, hidrografi didefinisikan sebagai ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter untuk menjelaskan sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat, hubungan geografisnya dengan daratan, serta karakteristik dan dinamika lautan. Secara teknis, proses ini mengukur karakteristik fisik perairan seperti batimetri, kontur, arus, pasut, dan substrat. Menurut Purbandono dan Junarsah, survei hidrografi mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari tahap pengukuran, pengolahan, hingga visualisasinya menjadi peta laut. Berdasarkan wilayah kerjanya, survei ini dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama, yaitu survei sungai, survei tepi pantai, survei perairan pantai atau coastal survey, dan survei lepas pantai atau offshore survey. Menurut SNI 7646, kegiatan teknisnya meliputi survei batimetri, subatem profiling, pengukuran arus, pengamatan pasut, dan set scan sonar. Tujuan utamanya adalah mendapatkan data dasar penyusunan peta laut untuk keselamatan navigasi. Manfaat lainnya meliputi perencanaan infrastruktur pesisir, eksplorasi migas offshore, pemantauan pipa atau kabel bawah laut, perlindungan lingkungan laut, hingga pemodelan bencana. Survei hidrografi memiliki 3 komponen teknis utama yang wajib dilaksanakan secara terintegrasi. Setiap data kedalaman harus dikaitkan dengan koordinat horizontal yang akurat. Di era modern, kita menggunakan DGPS atau Differential Global Positioning System secara kinematik real-time atau menggunakan RTK GNSS untuk ketelitian horizontal mencapai level sentimeter. Komponen kedua adalah pengukuran kedalaman atau pemeruman. Metode yang digunakan terbagi menjadi mekanik, optik seperti lidar, dan akustik menggunakan gelombang suara. Metode akustik merupakan yang paling dominan digunakan dalam survei modern karena efisiensi dan akurasinya. Komponen ketiga adalah pengamatan pasang surut. Data pasang surut ini wajib digunakan sebagai koreksi reduksi hasil pemeruman karena muka air laut selalu berubah-ubah akibat gravitasi bulan dan matahari. Diperlukan data pasang surut terendah atau low water level sebagai start datum. Beberapa instrumen penting yang digunakan antara lain GPS geodetik, single beam echo sounder untuk satu titik kedalaman, multi beam echo sounder untuk kontur 3D dasar perairan, set scan sonar untuk citra objek di bawah air, hingga USV atau kapal tanpa awak. Terakhir, seluruh kegiatan survei wajib mengacu pada standar internasional IHO S44. Standar ini membagi kualitas survei menjadi 4 orde, yaitu orde spesial untuk area kritis seperti pelabuhan dengan ketelitian posisi harus 2 meter, orde 1A, orde 1B, dan orde 2 untuk laut dalam. Sebagai negara kepulauan, data hidrografi atau pemetaan bawah air merupakan kunci utama bagi keselamatan pelayaran, pembangunan infrastruktur maritim, hingga industri lepas pantai yang ada di Indonesia. Mari kita bahas bagaimana teknologi dan prosedur dari standar pemetaan bawah air. Pada perairan terbuka dengan lalu lintas kapal yang padat, penggunaan teknologi multi-beam echo sounder menjadi solusi yang terbaik. Dengan kalibrasi yang ketat, teknologi ini mampu memancarkan banyak suara sekaligus menghasilkan akurasi data hingga tingkat tertinggi. Sementara untuk area sempit dan dangkal seperti sungai, survei kini beralih menggunakan instrumen USV atau Unmanned Surface Vehicle. Wahana tanpa awak berbasis GPS kinematik ini sangat efektif untuk memetakan wilayah yang sulit dijangkau kapal besar, guna manajemen banjir dan juga analisis sedimentasi. Selain itu, pemanfaatan GPS metode kinematik ini juga menjadi inovasi penting untuk mengukur pasang surut air laut secara bersamaan dengan survei kedalaman, tanpa perlu membangun stasiun fisik di tepi pantai. Dan kini, data batimetri yang akurat dari teknologi ini sangat krusial untuk mendukung beberapa sektor utama, yaitu keselamatan navigasi, yang mana mencegah kapal kandas di alur pelayaran dan pelabuhan. Yang kedua yaitu infrastruktur pesisir, yang mana menjadi dasar sebagai fondasi dermaga, pengerukan, dan juga reklamasi.
Yang ketiga ada industri migas lepas pantai, yang mana menentukan rute aman dan memantau kondisi pipa bawah laut. Selain itu, data dari peta batimetri berfungsi sebagai pemantauan habitat laut yang mana dalam menentukan ekosistem terumbu karang dan mangrove. Oke, kita akan membahas mengenai teknologi multi-beam echo sounder atau yang biasa kita singkat dengan MBES, di mana ini adalah salah satu teknologi utama dalam survei hidrografi modern. Nah, MBES ini bekerja dengan memancarkan banyak gelombang akustik secara bersamaan dalam pola kipas. Berbeda dengan single beam echo sounder yang hanya mengukur satu titik, MBES ini mampu memetakan dasar perairan secara 3 dimensi dalam satu lintasan survei. Hal ini membuat proses survei menjadi lebih cepat, efisien, dan menghasilkan cakupan area yang lebih luas. Nah, agar data yang dihasilkan akurat, MBAS ini memerlukan beberapa tahapan atau prosedur untuk kalibrasi dan koreksi, seperti patch test, koreksi pasang surut, koreksi kecepatan rambat suara, serta uji kualitas data sesuai standar IHO. Hasil dari pengukuran MBAS ini dapat diolah menjadi Digital Terrain Model atau yang biasa kita singkat dengan DTM, lalu peta kontur batimetri, hingga model elevasi dasar laut 3 dimensi. Namun, akurasi data tetap dipengaruhi oleh faktor seperti kecepatan rambat suara dalam air, pergerakan kapal, kedalaman perairan, kondisi dasar laut, dan kualitas kalibrasi sistem. Nah, dengan keunggulan tersebut, MBES menjadi teknologi yang sangat penting dalam pemetaan dasar laut dan berbagai kebutuhan survei hidrografi modern. Oke, selanjutnya kita akan meninjau beberapa hasil penelitian yang mendukung perkembangan survei hidrografi. Penelitian pertama dilakukan di perairan Teluk Jakarta menggunakan multi-beam echo sounder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan MBES dengan kalibrasi dan koreksi yang sesuai standar IHO mampu menghasilkan kualitas data orde spesial sebesar 97,47%. Temuan ini membuktikan bahwa MBES sangat efektif untuk pemetaan perairan dengan aktivitas maritim yang tinggi. Penelitian kedua membahas tentang penggunaan Unmanned Surface Vehicle atau yang kita singkat dengan USV, di mana untuk survei batimetri di perairan dangkal dan sempit seperti Sungai Ciliwung. Hasilnya menunjukkan bahwa USV ini mampu melakukan pengukuran secara efektif pada area yang sulit dijangkau kapal survei konvensional. Selain itu, penelitian pendukung dari Institut Teknologi 10 November menunjukkan bahwa metode GPS kinematik atau PPK dapat digunakan sebagai alternatif pengamatan pasang surut konvensional. Teknologi ini memungkinkan pengamatan pasut dilakukan lebih fleksibel, terutama di lokasi-lokasi yang terpencil. Nah, secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi seperti MBES, USV, dan GPS kinematik telah meningkatkan efisiensi, akurasi, serta cakupan survei hidrografi di berbagai kondisi perairan.